Oke, selamat pagi. Siapa yang telepon? Iren. Ya, telepon bu. Selamat pagi semuanya. Di Flores sudah jam berapa nih di situ? 9.19. 9.19. Kami dua nih baru bangun tidur. Di samping saya ini namanya Nano atau Mariano. Mariano. Nama bagaimana nih sesuatu? Toyo. Mariano Toyo. Kelahiran Bangladesh ya. Bangladesh. Kelahiran Bangladesh di tahun 12 sebelum Masehi. Panjang umur. Dari malam dia ada nonton YouTube itu apa? Pindah apa itu Sab? Yang kau sempat lihat di YouTube tuh. Yang viral kan? Atau Mesir. apa? Perahu Mesir. Perahu Mesir. Viral. Perahunya viral nih. Berat berapa ton? 20 kan. 20 ton atau lebih? Kisaran itu ya? Iya. Kisaran itu. Tidak tahu ya, Mesir di tahun lalu atau berapa bulan lalu itu yang Yang foto profil tidak ada lagi. Rosi. Siapa deh? Main deh. Oke baik teman-teman. Saya VNN. Asli saya begini. Asli kri. Kacamata makin itu. Ada yang bilang apa? Kayak Sambil kopte, kau teh ada tahan itu. Saya bilang mona le, ne masalah saya eno. Ise. Kayak pengaruh juga dua bayi tawa nggak ode lah nih. Ini dia ada dia pacar. Pacar ya, bukan pacar ya, Chris. Omong dia pacar nih. Kris Jawa. Ya, kok Chris Nevona. Kan teman itu yang lagi sibuk proyek dia. Tidak tahu dia punya proyek nih. Memang orang benar-benar pikir hidup saja nih. Bukan, memang harus pikir hidup. Tidak mau pikir mati. Ya? Ini dia ini di samping saya ini olahragawan yang punya keinginan untuk membentuk tubuhnya six-pack, tetapi makan dan tidurnya, tidur jam 8 bangun jam 9 ya? Iya, tidur jam 8 bangun jam 9. Kemarin berlari-lari di lapangan SD kalau kile. Lari-lari pas malam dia pun pahit tadi siang terus bakar kalori. Malam dia makan ukur kuat. Dia isi karbohidrat itu ngeri punya. Saya sebentar cas sampai dia. Pakai apa? Nah, dia guru di SMA Negeri 2. Kerjaan gue yang kerjaan sih gue ini. Dia mengajar di SMA Negeri 2. Rekam. Pembangunan. Dan saya sudah jadi pengangguran sekarang. Tidak mengajar, tidak kerja. Berharap punya penghasilan tetap lucu. Bukan tidak lucu juga sih. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang tertawa. Yang lucu tapi tidak lucu. Tidak punya penghasilan tetap. Bercita-cita hidup makmur di negara yang tidak ada makmur apa-apa. Iya. Berharap sejahtera, tapi hidup di negara yang tidak sejahtera dari dulu. Mau tidak mau ya berharap pada negara nih sama be. Berharap kepada para penguasa, para pengatur kebijakan sama be juga. Ada orang bilang keadilan sosial bagi seluruh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang mana? Rakyat yang mana? Pokoknya keadilan sosial itu bersyarat. Jadi jangan harap. Teman satu pernah bilang ke G Maria, dia bilang harapan tuh karena tidak sesuai kenyataan. Boleh berharap, tapi ingat jangan kaget dengan kenyataan. Begitu. Nah, di pagi ini cerita tidak ada sesuatu menarik. Saya mau bilang banyak teman saya bingung. Mereka nih ada pacar,
Dan pacarnya tuh berani mau ke rumah, ingin bertemu orang tuanya setelah mereka berapa 2-3 kali pertemuan. Saya pernah bilang ke dia begini, ke teman saya, oke lah, pada saat dia datang, keluarga bilang oke lanjut, dia ini baik. Iya, semua orang itu baik, semua orang itu baik pada masanya sih, dan tidak semua orang jahat. Tapi dua-duanya punya keseimbangan, tergantung dari pihak sebelah ya, dari pihak yang memberi dia pengaruh ya. Soalnya bilang begini, oke pada saat ini kau nikmati itu semua kebaikan, tapi pada satu sisi kau harus hati-hati juga. Ada orang melihat itu dari sisi sebelah melihatnya baik, dari sisi sebelahnya melihatnya bahwa dia ini tidak baik. Tapi satu yang pasti, yang tahu baik dan buruk itu kamu dua pada saat itu. Jalani itu. Ketika orang katakan hidup dia buruk, hidup dia tidak baik, dengarkan itu. Di sebelah bilang, di pihak sebelah bilang dia baik, ya jalani itu. Silahkan orang berkata apa tentang kamu dua, tentang dia atau tentang dirimu. Tapi satu sisi kamu dua tetap dengarkan itu. Tapi tidak harus jalankan itu apa yang orang katakan. Tapi tetap dengar itu. Setelah kamu dengar, jalani. Ketika tiba di titik tertentu, apa yang orang katakan itu tiba-tiba terjadi pada kamu berdua, terjadi pada diri kalian berdua, setidaknya kamu sudah siap. Bahwa apa yang orang pernah katakan sebelumnya bahwa itu buruk, tidak baik, kamu punya hidup bakal begini, kamu sudah siapkan itu. Tapi ketika hal itu terjadi, benar-benar terjadi pada dirimu, pada diri kalian berdua, setidaknya kalian sudah siap. Bukan berarti atau saya mendoakan bahwa hal itu akan terjadi pada diri kalian. Kita yang tidak tahu, hidup ini dinamis lah. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kadang kita mengalami hal yang buruk, kadang kita mengalami hal-hal yang baik. Jadi hidup begitu. Dia tidak, kalau dia satu warna saja, tidak, hidup ini hambar, tidak ada arti sepertinya. Ya. Dan saya katakan kepada teman saya, bilang ya jalan nih. Selama kamu bisa berjalan berdua, ya jalani. Ya, sampai pada titik. Ya, ini jalani. Maksud saya di sini nih belum ada ikatan pasti selain statusnya pacar ya. Tapi saya mau bertanya kepada teman-teman semua, ya pacar itu sebenarnya apa? Pasangan bicara atau apa? Silahkan jawab di kolom komentar saja, di kolom komentar ya. Jadi saya katakan begini, jalani saja dulu sampai pada titik di mana kamu menemukan bahwa apa yang orang katakan itu semacam rambu-rambu untuk kamu berdua. Jadi jalani saja. Nah, di kamar. Nah, entah itu positif atau negatif yang orang katakan, dengarkan itu. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan sampai jadikan apa yang orang katakan itu menjadi semacam pegangan hidup ya. Jangan. Tapi jadikan itu sebagai rambu-rambu untuk ya mengatur sih tidak, tapi setidaknya bisa mengimbangi. Ketika kamu sampai pada titik terberat dalam hidupmu dan kamu teringat akan apa yang pernah orang katakan tentang hidup kalian berdua, maka pada saat itu kalian berdua sudah berjaga-jaga. Oh, bahwasanya hal ini benar-benar terjadi di kami. Salah satu cara yang bisa kami tempuh apa? Cara untuk menghadapi ini apa? Kadang saya pernah baca salah satu cerita di bukunya Putut Ea, kalau saya tidak salah. Dia mengatakan begini, ceritanya begini. Sepotong saja yang saya ingat. Apakah pernikahan adalah salah satu jalan menuju ke perselingkuhan selanjutnya? Kalau saya tidak salah ya. Kebetulan saya baru dapat bukunya, saya juga baca baru satu kali itu. Dan saya katakan begini, ketika kita menemukan cerita begitu, dan kita akan tahu bahwa untuk tidak sampai pada perselingkuhan, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan agar tidak agar hal ini jangan terjadi pada hubungan kalian berdua atau hubungan saya sendiri.
Ya saya sendiri kan sekarang punya status yang jelas, bukan jelas-jelas sekali, sedang menjalani, ya menjalin hubungan dengan seseorang yang keluarga sudah tahu, jadi saya katakan begitu. Bukan berarti pernikahan atau pacaran itu menimbulkan perselingkuhan yang akan terjadi di selanjutnya, tapi itu mengingatkan kita bahwa ada seseorang yang sudah seharusnya kita jaga. Ya sudah, kita saling menjaga lah. Ya itu kita saling menjaga. Terlepas baik buruk hidupnya sebelumnya, terlepas apa pengalaman masa lalunya, terlepas apa cerita hidup di masa lalunya, tapi kita sudah berani saling menerima kekurangan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang harus kita syukuri, di mana kita bisa saling menerima. Saya pernah katakan begini, seandainya orang bertanya, apa kelebihan dari dia yang bisa buat kau menerima dia? Ya, saya hanya bilang begini, kelebihan dia adalah mencintai kekurangan saya. Begitupun sebaliknya, ketika orang bertanya apa kelebihan dia sampai dia menerima segala kekurangan, saya katakan begini, kelebihan saya adalah menerima kekurangannya. Sama halnya juga kita, sama halnya juga teman-teman juga pasti akan mengalami hal itu. Ketika orang tanya kelebihan, kita tidak akan mencintai kelebihannya ini, tidak. Tapi saya mau bilang begini, kebahagiaan itu khususnya untuk teman-teman yang sedang menjalin hubungan, saya juga, kebahagiaan itu ada ketika kita sudah siap dan berani terima masa lalu setiap kehidupan kita. Dia punya masa lalu, ada baik ada buruknya. Saya juga ada baik ada buruknya. Ketika kita berani terima masa lalu itu, sudah pasti kita akan bahagia. Ya, walaupun itu bukan satu-satunya syarat untuk bahagia, tapi setidaknya kita sudah bisa menerima seseorang yang sebenarnya kadang kita berharap tidak seperti dia, tetapi Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang atau dirimu dengan seseorang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan di situ sebenarnya Tuhan sudah jelas menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang bisa mengisi kekuranganmu. Dan Tuhan tahu kekurangan dia itu terdapat kelebihan pada diri saya atau pada diri Anda. Dan itu Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang bukan sebuah kebetulan, tapi sepertinya hukum alam bekerja lah. Salmawi dia cantik, mulus, hidung mancung, punya pekerjaan mapan, dan pada satu sisi kau juga sudah punya pekerjaan, saya juga punya pekerjaan yang mapan, ya, yang banyak disukai oleh pasangan, oleh orang-orang tertentu. Tapi ketika kita menginginkan itu, mungkin saja atau Tuhan sedang berusaha bahwa kau ini harus sepasang dengan yang ini. Dia tidak benar-benar kurang, tidak benar-benar punya kelebihan, tapi setidaknya kalian bisa saling mengimbangi. Dan itu jelas banyak sekali pasangan-pasangan kita yang pada akhirnya bersyukur, aduh Tuhan terima kasih akhirnya saya punya pasangan hidup yang benar-benar bisa menerima kekurangan saya, bukan hanya kelebihan saya. Kita bersyukur bukan hanya karena kita mengalami rasa sukacita atau kegembiraan, tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih beri kita kehidupan, nafas kehidupan, masih bisa beri kita kesempatan untuk menjalani hidup ini ketika kita mengalami keterpurukan paling buruk. Tapi Tuhan masih memberi kita kesempatan, dan itu yang harus kita syukuri. Tidak harus bahagia, kita harus bersyukur. Tidak harus kita punya sesuatu yang kita bangga-banggakan, tapi ketika dalam penderitaan kita harus bersyukur. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ada satu quotes yang mengatakan Tuhan memujimu dengan cara mengujimu. Punan apa Nah, dan itu Pak Guru Nano sudah datang. Duduk sini Pak.
Duduk sini. Duduk sini. Hei. Jangan. Itu teman saya, Nano. Dia ini luar biasa sebenarnya. Ada banyak hal yang saya harus belajar dari dia. Mariano tumbuh sejago itu nama lengkapnya. Saya lanjut lagi dari manusia pengganggu. Jadi begitu teman-teman. Jadi memilih pasangan jangan melihat dia punya kelebihan. Ya, jangan melihat dia punya kelebihan ya. Tetapi perlu juga lihat kelebihan sih. Tapi harus siap terima kekurangan. Jika kamu dua berjalan, pada satu titik yang sekarang ini kamu tahu bahwa kamu dua sama-sama baik ya. Tapi pada satu titik tertentu engkau mengetahui keburukannya, kau harus siap menerima ini. Kau harus siap menerima. Kau nggak yakin ekspresi kau harus siap menerima dia punya keburukan. Sama halnya juga begini. Atau kamu dua punya latar belakang keluarga ini kadang ada baik ada buruknya. Saya pernah katakan ke teman saya begini, teman saya yang cerita saya sampaikan ke dia begini, kau mencintai saya, kau harus juga mencintai keluarga saya. Begitupun sebaliknya, ketika kau mencintai saya dan mencintai keluarga saya, tiba suatu saat nanti kau tahu tentang apa yang terjadi di keluarga saya, dan hal itu terjadi pada kehidupan kita dua, tidak serta-merta engkau langsung mengatakan bahwa ini pasti warisan keluargamu. Tapi ketika kamu sudah saling mencintai, kau mencintai saya, mencintai keluarga saya, tapi ketika hal itu terjadi, engkau tidak perlu kaget lagi. Engkau tidak perlu kaget lagi. Dan itu sudah wajar, sudah seharusnya kita pelajari itu. Dan untuk saat ini begitu saja dulu ya teman. Baru kita bincang-bincang lagi. Kagak, manusia satu ini. Kita baru bincang-bincang lagi di kesempatan selanjutnya. Ini saya live al-qadarnya teman-teman. Bukan live ya. Ada frame-nya saya di dalam YouTube saya. Jadi teman-teman bisa kita bincang-bincang di kesempatan selanjutnya. Kalau ada penasaran bisa di DM. Istilahnya DM apa sebenarnya itu? Saya tidak mengerti. Pokoknya kirim pesan saja di IG saya Kedai Kata 25 atau di kolom komentar atau juga di Facebook saya Vian atau catatan Alfianus fanpage saya fanpage atau fanpage. Bagaimana Pak Guru bahasa Inggris? Fanpage atau fanpage? Fanpage. Dan itu teman-teman bisa kontak saya di situ. Nanti kita bisa cerita banyak hal atau teman-teman mau kasih tema apa, saya bisa bercerita. Jangan marah ya, saya begini secara kadarnya saja. Ini bukan di studio atau apa. Ini mendongeng juga. Ini mendongeng sembarang. Oke? Jangan lupa support terus channel saya, Catatan Alfianus, dan juga bagian dari YouTube kami, teman-teman kami itu Tuki Api Podcast. Ya, teman-teman silahkan support kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng merahnya tuh, goyangkan biar dapat notifikasi update video-video selanjutnya teman-teman. Begitu saja dari saya teman-teman. Jangan marah ya. Begini saja. Tidak sesuatu yang menarik sebenarnya di sini. Terima kasih kalau teman-teman mau dengar. Banyak sayang ke rumahmu. Tetap sehat. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.